Shalom, selamat sore, silakan duduk. Ibu Gembala berjikir. Saya datang dengan istri saya dan beberapa anak-anak saya itu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Saya tahu ini jadwal Pak Gembala untuk khotbah dikasih saya. Terima kasih. Baik. Ada Ibu Gembala dari Medan, dari GBI Afia Cemara. Angkat tangan dan punggung. Nah, mereka datang. Hari ini sudah dapat izin, mengizinkan untuk penyerahan cucu saya ini. Ini cucu pertama dari Ibu Gembala. Baik, kenapa? Ada masalah? Kenapa? PowerPoint. Oh, enggak. Iya, PowerPoint. Tadi sekali bersyukur kepada Tuhan, kita dapat kesempatan yang luar biasa. Mana mereka? Di luar. Enggak. Baik, puji Tuhan. Tema yang Bapak Ibu Gembala pilih buat kita, merdeka dari kutuk dosa. Kalau kita mendengar kata kutuk dilengkapi dosa lagi, itu dua kata yang paling gak enak dalam hidup. Tapi itu terjadi karena pelanggaran, karena ketidaktaatan, karena kendablekan kita. Saudara, kalau kita melihat fakta antara manusia dengan hewan, pernah nggak kita menyadari, walaupun ini tidak akurat 100%, tapi kita semuanya tahu, antara manusia dengan hewan, siapa yang lebih mudah kena kutuk? Saya mikir, manusia. Kalau kita pikir, kenapa? Ya, hampir nggak ada hewan yang bisa kena kutuk. Penyebabnya cuma satu. Penyebabnya cuma satu. Saya beri pertanyaan untuk tahu penyebabnya. Antara mereka dengan kita, hewan dengan kita, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Ayo mikir cepat. Kalau kita tahu jawaban ini, maka tentang kutuk dosa itu gampang kita atas. Ternyata hewan tidak pernah bisa berkata tidak kepada Tuhan. Aneh ya? Mereka gak pernah bisa berkata tidak. Walaupun tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Lihat aja dunia hewan, lihat aja. Sebut binatang jenis apa, spesies apa, tidak ada yang melawan Tuhan. Mereka selalu ikut akan apa yang Tuhan tetapkan di hidup mereka. Betul atau salah? Ternyata ini penyebabnya. Maka itu masih ingat Ulangan 28. Itulah satu-satunya pasal dalam seluruh Alkitab yang ada dua topik, berkat dan kutuk. Masih ingat ya Ulangan 28? Kalau sempat nanti kita lihat. Tapi kalau nggak sempat nanti saudara bisa cari di rumah. Itu pasal paling aneh. Satu pasal, saya lupa berapa ayat, tapi dibagi dua perikop. Perikop yang pertama itu berkat, perikop yang kedua itu kutuk. Perhatikan, kapan berkat ada pada kita, kapan kutuk ada pada kita. Masih ingat? Yang belum pernah tahu, tolong baca sendiri ya, karena waktu ini. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu, maka seluruh kata-kata berkat, janji berkat akan jadi milikmu. Amin. Tapi apabila kamu melawan dan melanggar firman Tuhan, ternyata ini penyebabnya. Mengapa di dunia mereka hampir nggak ada kutuk, tapi di dunia manusia itu ada. Kenapa ada gangguan? Nah, ya. Kenapa? Ternyata sini. Nah, dalam hal ini kita belajar
satu hal lagi yang luar biasa. Tuhan tidak bisa maha kuasa di hidup manusia. Kaget bukan? Tuhan gak bisa maha kuasa di hidup manusia. Karena manusia bisa berkata tidak. Ini rahasia yang kita harus tahu. Di dunia mereka, Tuhan itu maha kuasa. Coba pakai logika. Logikanya, dunia mereka itu kalau melahirkan, mereka punya anak. Kesulitannya sama gak sih dengan kalau ibu melahirkan sebetulnya? Sama. Tapi mengapa mereka selamatnya itu 90 sekian persen? Tapi kalau manusia, berapa banyak bayi lahir meninggal? Bahkan tidak sedikit ibunya pun bisa ikut meninggal. Tapi di dunia mereka, apalagi sekarang di sosial media, ya TikTok atau Reel atau YouTube, betapa banyaknya kita dapat suguhan bagaimana cara mereka melahirkan. Luar biasa, loh, saudara. Nggak ada yang nolong. Lu betul tidak? Lihat fakta. 90 sekian persen lebih hewan, nggak 100% ya, hewan begitu melahirkan nggak sampai 5 menit anaknya sudah lari. Lu betul atau tidak? Langsung netek. Wih, coba lihat anak orang diasuh sampai umur 5 tahun, bisa suruh ngaduk susu sendiri. Maknya yang goblok ini. Maaf. Lu betul atau tidak? Lihat dunia mereka. Saya pernah kagum dengan burung-burung. Karena firman Tuhan Yesus, belajarlah kepada burung. Keren. Kalau kita lihat dunia hewan, khususnya burung, itu luar biasa. Saya ajak saudara mikir begini. Sarang mereka dikandung di pohon-pohon. Betul? Pernah nggak saudara bertanya? Sampai hari ini pertanyaan saya belum terjawab. Saya coba baca buku apa saja, lihat di YouTube, belum terjawab. Sarang mereka di pohon-pohon itu ada nomornya enggak? Loh, ini pertanyaan. Ngerti pertanyaan? Ada nomornya enggak? Alamat juga enggak ada. Tapi enggak ada burung kesasar. Keliru. Lu serius? Itu saya tanya sampai hari ini. Yang menandai mereka apa? Ada yang bilang kencingnya. Ngawal, burung gak kencing tau. Kencing. Kalau kencing dia gak ada apa menandai mereka. Kenapa kamu nangis? Tunggu ya, ini opa doakan kamu. Saudara lihat burung gak pernah kesasar. Ayo ngaku, gak usah sombong, gak usah tersinggung dengan mereka. Berapa kali kita pakai GPS kesasar juga. Loh, betul tidak? Mereka itu nggak pernah. Saya heran. Kan pohon itu hampir sama semua, bukan? Lo ngerti nggak pertanyaan saya? Kok bisa tahu rumahnya yang mana? Siapa lebih pintar? Ya sudah, jangan sombong. Goblok lebih pintar dari kita. Ini yang menyebabkan kutuk bisa terjadi ke manusia. Karena kita bisa berkata tidak. Dan hebatnya Bapa kita, walaupun dia maha kuasa, maha dahsyat, dia bisa maksa kita. Jawab, nggak bisa. Ini kita harus belajar. Walaupun pujian yang terakhir kita naikkan, kau berfirman, kau berfirman. Betul. Setiap firman yang dia katakan itu adalah mukjizat. Oh, amin. Tapi pertanyaannya, bukan karena dia berfirman mukjizat terjadi.
mujizat terjadi karena firman yang dia sampaikan kepada kita lakukan. Amin. Jadi nggak asal dengar firman Tuhan, nggak asal rajin baca Alkitab, nurut atau tidak. Maka itu kalau ada di antara kita yang masih bisa sering kecewa dengan Tuhan, coba jawab pertanyaan saya. Biasanya rata-rata kita yang mengaku Kristen, murid Yesus, itu kecewa dengan Tuhan biasanya karena apa? Nah, doa nggak dijawab. Betul? Nah, saya tanya, kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, pertanyaannya jawab. Akhirnya yang jadi Tuhan siapa? Jawab. Lu jawab. Akhirnya siapa jadi Tuhan? Bukan kita. Karena kita maksa dia jawab doa kita. Terus kurang ajarnya lagi. Kita berani ungkit-ungkit jasa kita. Lihat atau tidak? Tuhan, aku ini kurang apa? Kalau Tuhan jadi saya kurang ajar. Sombong sekali mau bilang kurang apa? Doa pagi rajin, doa siang rajin, doa sore rajin, doa malam rajin. Bagus tidak? Tidak, sama kerja. Nah ini salah nih. Nah, lihat salahnya. Nah kalau pagi doa, siang doa, sore doa, kerja doa, minta berkat. Kalau Tuhan, saya sampaikan. Ini konsep yang salah dari banyak gereja. Maka itu buang fakta ini. Banyak doa banyak berkat, kurang doa kurang berkat, dikit doa dikit berkat, tidak berdoa nggak ada berkat. Enggak, salah. Ada yang ungkit-ungkit, Tuhan lihat persembahanku. Coba tanya bendara, Tuhan siapa paling besar memberi persembahan? Terus maksudmu? Tuhan bisa kita beli dengan uang kita? Nggak bisa. Tuhan aku rajin puasa loh Tuhan. Tuhan ingat loh, kalau nggak ada om aku gereja ini nggak jadi karena tanah gereja itu tanahnya om aku, ikan betul. Maksudnya apa? Dengan menunjukkan jasa-jasa kita, itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Apa jasa kita itu apa? Maka itu saudara, kekecewaan kita seringkali karena doa kita nggak dijawab. Dan hari ini kita tahu penyebabnya karena kita nggak tahu. Baca semua mujizat di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tertulis dengan jelas mujizat itu karena taat melakukan perintah Tuhan, bukan karena doa puasa, bukan karena memberi persembahan. Salah. Kita lihat mujizat-mujizat besar ketika Yosua memimpin Israel untuk masuk Kanaan. Mereka harus diberangi sungai apa? Yang saya lupa. Sungai Yordan. Ingat tuh, bukan got, sungai. Dan hari itu banjir besar. Tuhan guyon. Kenapa banjirnya nggak kemana-mana atau besok waktu mereka nggak nyebrang? Boleh nggak kita berpikir begitu? Justru banjirnya waktu mereka nyebrang. Mujizat tidak karena Yosua berdoa, enggak. Alkitab menulis karena Yosua mendengar perintah Tuhan, suruh imam-imam mencemplungkan kaki mereka ke sungai itu dalam keadaan banjir. Alkitab menulis sungai itu terbelah. Tembok Yeriko itu bukan karena kelilingnya maka roboh, tidak. Maka itu akhirnya ada banyak gereja membuat istilah doa keliling. Nggak ada perintah. Semua mujizat yang terjadi di Alkitab tidak pernah terulang untuk kedua kali dengan cara yang sama. Saya ulangi, semua mujizat yang tercatat di Alkitab tidak pernah terulang dua kali dengan cara yang sama. Betul atau salah?
ada dua alasan. Satu, supaya dunia tahu papa kita itu hebat. Dia nggak pernah ngulangi. Yang kedua, supaya setan tidak pegang. Nah, ini kegagalan Simpson. Memang pertama kali dia mengalami mujizat. Filistin di daerah Timnah hancur karena Tuhan izinkan Simpson pacaran dengan gadis Timnah. Tapi kan tidak jadi menikah. Nah, rupanya Simpson keenakan dengan cara pacaran. Nah, setan pegang, oh hobinya cewek ini orang. Dililah dikirim. Ini yang tertulis di Alkitab. Jadi tembok Yeriko itu bukan karena kelilingnya lalu bersorak, tidak, karena ketaatan atas perintah itu. Masih ingat kisah Simon pertama kali jumpa Tuhan Yesus di Lukas 5? Semalam-malaman kami gak dapat ikan. Danau Galilea itu jauh lebih kecil dari Danau Toba. Saya gak tahu dengan Kintamani mana lebih besar. Jadi kalau semalam-malaman para nelayan itu sudah putar-putar Danau Galilea, ikan teri aja gak nyangkut. Lalu Tuhan Yesus tukang kayu ngajari nelayan untuk nangkap ikan siang hari, nggak mungkin. Tapi ada kalimat ini dari Simon, karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukan. Baca kalimat ini. Karena engkau menyuruhnya, maka aku melakukan. Dan terjadi mujizat, ikan luar biasa. Air jadi anggur di perkawinan Kana, bukan karena Tuhan Yesus. Coba kita baca ayat ini ya, Yohanes 2 ayat 5. Nah, tolong kepada semua keluarga, semua saudara yang belum menikah pun perhatikan mujizat atas rumah tangga kita yang rasa tawar supaya menjadi anggur yang enak. Ayat ini kuncinya. Yohanes 2 ayat 5. Jadi mujizat itu bukan karena Tuhan Yesus hebat, memang dia hebat. Tapi kalau dia hebat dan kita gak pernah nurut, kehebatannya bisa terjadi nggak? Tidak. Ada di multimedia nggak? Ada nggak, saya tanya? Di layar ada? Nggak, jawab dulu, ada nggak? Kalau nggak saya suruh jemaatnya baca supaya saya nggak nunggu kelamaan. Nggak ada. Lu ada atau nggak kok begini kamu? Nggak ada. Oke, baca. Yohanes 5, silakan Pak Gembala. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Saudara, sudah sekian puluh tahun Tuhan menolong saya untuk menolong banyak pernikahan yang rusak. Hanya ayat pendek. Pokoknya Tuhan Yesus ngomong apa saja, lakukan. Nanti yang tawar itu jadi anggur. Maka itu kalau saudara diminta untuk menolong keluarga yang mau cerai atau rumah tangga berantakan, jangan doa dalam nama Yesus, aku penting mau pergi. Oh Tuhan, ini Tuhan tuh pusing dengan doa kita teriak-teriak begitu. Harusnya kita datangi mereka dua, ajak duduk, bacakan firman, siapa suami dan apa suami. Bacakan firman, siapa istri dan apa istri. Setelah kita bacakan peraturan firman itu, tanya mana yang kamu langgar. Setelah masing-masing ngaku di mana pelanggarannya, ayo kita bimbing untuk mereka teriak-teriak nanti ngerompak jalan. Enggak. Dari dulu Tuhan gak suka kita cerai kok. Ingat Malaki 2:16, sebab aku Yahweh Tuhan Israel benci perceraian. Jadi kalau ada orang mau cerai, jangan dikembalikan ke Tuhan. Itu urusan kita untuk menolong mereka. Jadi pakai ayat ini. Serius, saya tidak hitung berapa ratus keluarga tertolong. Jadi menurut Yohanes 2 ayat 5, serusak-rusaknya pernikahan
sehancur-hancurnya keluarga, menurut ayat ini tetap bisa diperbaiki tidak? Nah, jadi saya punya kesimpulan yang fatal. Kalau sampai ada suami istri tidak mempercayai Yohanes 2 ayat 5, saya punya kalimat, dasar kamu ingin cerai. Ngerti? Artinya? Loh, artinya ya memang ingin cerai, nggak mau diperbaiki. Wow, saya pegang begitu kuat Yohanes 2 ayat 5 ini. Siapa saja yang mengalami keretakan dalam keluarga, kalau kita diam, duduk di hadapan Tuhan, periksa diri, Roh Kudus menerangi. Apa saja yang Yesus katakan, kerjakan itu. Kenapa Maria menekankan ini? Karena Maria tahu pasti pelayan-pelayan itu akan nolak. Ini cuma orang cuci kaki air ini. Kok disuruh pakai tempat minum? Karena masuk akal. Nah, ini Tuhan kita. Kalau Tuhan itu masuk akal, itu temanmu. Oh, enggak, amin. Apa saja yang dia buat nggak pernah masuk akal, karena jauh dari cara kita berpikir. Masih kan Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. Jauhnya cara kita berpikir dan cara Bapa kita berpikir setinggi langit ke bumi, enggak terukur. Saudara, sampai di bagian ini kita kembali menemukan kutuk itu penyebabnya bukan karena kita kurang doa, kurang puasa, kurang memberi persembahan, bukan karena tidak memberi perpuluhan, tidak. Kutuk itu karena apa? Tidak taat atas perintah. Saya tanya, mana lebih mudah memberi persembahan atau mengampuni? Awas salah jawab. Saya tanya kok tertawa. Mana lebih mudah memberi persembahan atau mengampuni? Nah, itu masalahnya. Mana lebih mudah doa pagi atau mengampuni? Doa pagi. Itu masalahnya. Mana lebih mudah melayani aktif atau mengampuni orang? Ada berani ngomong mengampuni. Maaf. Ya betul tidak, saudara? Ini satu perintah saja, ampun. 2 hari ini Indonesia gempar, saudara. Abolisi. Itu banyak orang, hampir 90% orang Indonesia. Oh, betul abolisi. Saudara, itu bahasa Alkitab. Artinya kalau bahasa Alkitab menurut 1 Korintus 6 ayat 11 dibenarkan. Wah, ribut. Wah, yang telepon saya banyak karena saya menggunakan kata Pak Prabowo, presiden kita polisi. Seharusnya bukan cuma Prabowo, semua kita murid-murid Yesus malah harus memberi pengampunan buat banyak orang yang menyakiti kita. Nah, ngamen cuma 3, yang lain pura-pura tuli. Saya ulangi lagi. Seharusnya semua kita yang mengaku murid Yesus wajib memberi abolisi kepada semua orang yang menyakiti, merugikan. Dalam siap itu ya. Hari ini kamu bisa diuji luar biasa. Yang nggak ngerti nggak usah tahu. Tapi kasusnya anak saya ini sedang nasional sekarang. Tapi tunggu. Ini soal media sebelah Pak dihubungi, tenang saja. Soalnya ini hal yang luar biasa. Abolisi. Wah, ada berapa yang protes sampai berkata, Pak Pendeta ini nggak ngawur. Kenapa Bapak menyetujui? Itu kan koruptor Tom Lembong. Saya punya pertanyaan segera. Sejajarnya Tom Lembong. Berarti kalau kamu nggak setuju, berarti kamu merasa lebih baik dari Tom Lembong. Kok menjawab? Berani? Kita berkata aku lebih baik dari Tom Lembong? Enggak. Karena hukum surga
tentang dosa yang hari ini kita sedang bahas. Bebas dari kutuk dosa. Juga kebetulan ini bulan Agustus, hari kemerdekaan. Begini cara Papa menilai dosa di hidup kita dengan cara Tuhan di semua agama di dunia. Ini beda. Semua yang lain kalau menilai dosa dan memberi hukuman, itu akan dinilai jenis dosanya apa, berat ringannya, besar kecilnya, dampaknya. Maka itu dalam KUHP. Tahu singkatan apa KUHP? Nah, itu kasus perkara, betul. Kitab undang-undang, kalau kamu datang, ini manusia dari Jerman, lama sekali datang. Kitab undang-undang hukum perkara, bisa pidana, bisa perdata. Dalam pasal KUHP, pembunuhan, ini ada anak saya yang pengacara juga ini, ya. Dalam KUHP, pembunuhan itu ada berapa puluh pasal. Pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan direncana, pembunuhan mutilasi, dan macam-macam lagi. Dan itu hukumannya beda-beda. Pencurian juga begitu, macam-macam. Nah, saya nggak hafal KUHP. Tapi kalau saudara tanya saya KUHS, saya tahu. Apa itu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Hanya saya tahu di mana ayatnya. Serius saya tahu. KUHS tentang pembunuhan cuma satu pasal. Enggak ada ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 15 juga. Ayo, 1 Yohanes 3 ayat 15. KUHS tentang pembunuhan itu enggak ribet. Satu saja. 1 Yohanes 3 15. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pelan-pelan. Sudah keluar. Pintar kamu. Ini tadi nggak keluar. Iya, tepuk tangan loh. Bukan tim yang di belakang. Setiap orang baca yang membenci saudara, stop dulu. Apa kata lain setiap orang? Tidak ada yang lolos. Pokoknya orang. Mau orang separuh, orang seperempat, pokoknya orang. Loh, kan ada orang cacat yang cuma separuh. Bukan orang lain itu orang hutan lah ya. Orang hutan itu lebih baik dari kita. Betul? Saya mau tunjukkan satu lagi hebatnya binatang. Dunia mereka dengan dunia kita, siapa yang lebih berit? Ayo cepat jawab. Lu dunia ini seorang nggak jawab tersinggung. Dunia kita dengan dunia mereka, siapa lebih belit? Manusia. Ternyata binatang itu nggak pernah pelit. Saya cari penyebabnya. Kenapa mereka nggak bisa pelit? Padahal mereka cari makan lebih susah kita atau lebih susah mereka? Mereka lebih susah. Tapi kenapa nggak pelit kalau dapat makanan? Jawabannya sederhana. Nggak punya kantong untuk nyimpan. Lah kita ini bungkus lagi. Betul? Itulah model kita. Apalagi kantongnya banyak, lemarinya banyak, sudah semua disimpan. Kalau mereka begitu makanan kesukaan mereka masih ada karena mereka sudah kenyang, dia baik. Tinggal yang lain mau makan silakan. Kalau kita bawa pulang, ngerti? Lihat dunia mereka luar biasa, suka berbagi. Cara punya hewan peliharaan, kasih makan yang mereka suka. Begitu sudah kenyang, dimakan nggak? Ditolak aja enggak? Hebat. Jadi siapa lebih kurang ajar? Kita tahu mereka ngaku, kita ini kurang ajar. Nah ini, setiap orang yang baca cepat. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah. Oke, stop dulu. Saya tanya, kira-kira di ruangan ini, yang di rumah juga kamu jawab ya. Kira-kira di antara kita ada pembunuh nggak? Nggak jawab. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Ya sudah. Ayo,
Ada pembunuh nggak di antara kita? Banyak, bukan ada yang salah. Betul? Mungkin saudara berkata, Pak Gembala, saya tuh nggak benci, cuma malas ketemu. Sama goblok, nggak benci tapi malas ketemu. Ayo bercoba. Nggak ada nggak orang seperti itu? Maka itu kalau saudara masih malas ketemu dengan si A, si B, si C, berarti saudara Bunuh. ya wis, jangan sombong. Ini firman luar biasa. Buat Tuhan dosa itu nggak diukur besar kecil beratnya. Buat Bapak kita dosa itu sama, hukumannya juga sama. Ini yang kita harus belajar. Jadi nggak ada dosa berat apinya sampai leher, dosa sedikit apinya sampai mata kaki. Nggak ada. Maka itu dianjurkan kalau berdosa jangan tanggung-tanggung, rugi saudara. Kok nggak ada yang ngamen? Lu betul tidak? Mencuri 50.000 rupiah dengan korupsi 500 miliar, hukumannya sama, neraka. Jadi untuk mana? Ya sampai gede sama. Tidak berzina, tapi suka lihat situs porno, sama hukumannya. Orang surga bilang get no bisa. Ya nggak sampai nggak ngerti lah. Get no bisa, sudah langsung saja. Nah, dengan hukum ini, Matius 5 mengajarkan, jangan kau angkat telunjukmu untuk orang lain. Ngerti maksud Tuhan Yesus? Loh, ngerti nggak? Jangan angkat telunjukmu untuk menghakimi orang lain. Lihat diri. Jadi walaupun nggak ada di antara kita korupsi sebesar tong mangkok, misalnya, kita tetap tidak boleh ikut protes. Kenapa presiden membebaskan? Ingat, semua presiden dalam negara-negara tertentu punya hak prerogatif, masih ingat itu? Maka itu bahasa-bahasa hukum di Indonesia 98% itu dari Alkitab. Gerasi. Tahu kata gerasi? Dari bahasa Yunani, gratia. Grace Inggrisnya. Wow, saya punya banyak fakta bahasa-bahasa hukum di Indonesia itu dari Alkitab. Penebusan, pembebasan bersyarat. Wih, banyak sekali. Kita bersyukur untuk itu. Jadi kalau presiden punya hak prerogatif dan memberi abolisi kepada tong-tong, itu hak dia. Untuk apa kita protes? Berarti sombong sekali kita. Oke, lanjut. Dan kita tahu baca bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jangan main-main. Saudara, ini perintah untuk mengampuni. Tuhan kita, yang lain itu untuk dapat pengampunan dari Tuhan mereka. Ada usaha, ada ini, ada penyiksaan diri, ada itu, betul nggak? Ribet peraturannya. Apalagi saya tinggal di Bali, begitu banyak peraturan. Tapi Papa kita mengampuni kita cuma satu syarat. Ampuni saudaramu, maka kau diampuni. Enggak, amin lah. Bayangkan segampang itu masih cari ribet, sombong kamu. Ingat, kita bebas dari kutuk bukan karena rajin ibadah, rajin doa, rajin mandi, rajin ini, rajin itu. Tidak. Taat. Dan ketaatan kita cuma pada satu hal. Kalau dia perintah, ampuni saudaramu yang bersalah pada kamu, maka aku mengampuni kamu. Ya sudah. Maka itu saya tanyakan, mana lebih mudah, mengampuni atau bersumpah, mengampuni atau ibadah, mengampuni atau doa? Jawabannya semuanya sama. Berarti dasar kita memang dablek. Loh, betul atau tidak? Kalau hewan enggak, selalu berkata iya. Maka itu saya beri ilustrasi.
Misalnya hari ini papa memerintah saya, Daniel, kamu ke kanan. Misalnya. Bisa gak saya milih ke kiri? Bisa, karena punya bebas. Tanya aja. Apakah Tuhan langsung jewer kuping kanan saya? Kanan goblok kanan. Begitu tidak? Ini yang luar biasa. Dia cuma sedih. Kenapa kamu gak ngobrol? Tidak ada ritual untuk membersihkan diri di hadapan Tuhan. Saya ulangi kalimat, tidak ada ritual. Kalau yang lain, ritualnya ada. Betul tidak? Berat ritualnya. Maaf, saya bukan menyalahkan, ini cuma contoh. Lihat, pasti saudara kenal kata meluap. Betul kalimat ini? Melukat. Wih, itu peraturannya. Yang gak ngerti gak usah tahu. Yang gak baca bubur aja. Melukat itu gak gampang. Ada beberapa tahapan. Dan bayar untuk beli ini, beli ini. Banyak yang lain peraturan-peraturan seperti itu di tempat-tempat yang lain. Tapi papa kita nggak pernah ribet. Bagaimana kita diampuni? Bebas dari kutuk dosa? Ampuni saudara yang bersalah kepada kamu. Logikanya mudah atau susah? Mudah. Kalau saudara berkata susah, berarti sekarang kamu diampuni. Karena dosa kita kan banyak juga. Betul? Nah, waktu kita diampuni, papa ngampuni kita itu mudah atau susah? Sangat mudah. Jadi kalau papa ngampuni kita sangat mudah, ayo kita ngampuni yang lain juga dengan mudah. Ini hukum yang luar biasa. Coba saya tunjukkan. Ini salah satu firman lagi bebas dari kutuk dosa. 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Keren sekali. Nanti saya akan ngomong tentang suami istri untuk ayat ini. Sebab Tuhan ngapain? Nah, apakah kalian mendamaikan? Mengampuni. Sebab Tuhan mengampuni dunia dengan dirinya oleh Kristus. Kita nggak perlu meragukan ini, betul? Tapi ada cara, baca dengan cepat. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Stop. Bagi yang pertama kali tahu ayat ini, ayo kita mikir. Apa yang terjadi kalau Papa ngampuni kita dengan menghitung pelanggaran kita yang dulu. Cepat. Jadi apa kita? Nggak pernah ngalami aja. Oke, ini wajar saudara aja bingung. Ada nggak suami istri? Kalau yang satu bersalah, biasanya langsung, sudah 16 kali kamu buat ini. Lalu saya tanya, ada nggak seperti itu? Artinya apa? Cepat kan saudara? Memperhitungkan terus. Tapi Papa kita tidak sama sekali. Renungkan ini. Jadi kalau sampai kita bisa kena kutuk dosa, bukan karena kurang doa, kurang memberi persembahan, bukan karena kurang rajin doa pagi, karena kita tidak bisa mengampuni saudara kita. Ulang lagi, ingat yang dulu. Siapa setuju kalimat ini? Saya minta kalau setuju suara tertawa yang kencang. Ini pasti diberkati. Tunggu dulu, saya tertawa sebelum ngomong.
Yang namanya manusia, mana lebih mudah ingat orang utang kita atau kita utang orang? Loh, kok tertawa? Saya cuma tanya, jawab dulu. Yang namanya manusia, mana lebih mudah ingat kita utang orang atau orang utang kita? Cepetan. Orang utang kita. Tapi ada yang sombong. Loh, aku nggak pernah utangi orang. Dia itu pelit. Loh benar. Saya kenapa tuh dia pernah? Oh berarti ibu pelit, ketahuan. Ya bagaimana mau lupakan utang orang? Nggak pernah ngasih utang, pelitnya minta ampun. Nggak ada yang amin. Ini manusia. Salahnya orang gampang ingat. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Matius 5, gajah di matamu kamu nggak lihat, serbuk kayu kecil di seberang laut kamu lihat. Keren sekali. Itu manusia. Mau bertobat hari ini? Harus, kalau enggak kita masih di bawah kutuk dosa. Hidup tidak punya musuh, itu merdeka. Amin. Amin. Saya ulangi, hidup tidak pernah punya musuh, itu merdeka. Amin. Nah, iblis tidak suka kita merdeka. Iblis hobinya memberi kita hukuman, memberi kita belenggu. Itu hobinya iblis. Dan cara iblis sederhana, untuk tetap kita dalam belenggu kutuk dosa, susah mengampuni orang. Ingat itu baik-baik. Saya kan tiap hari diminta Roh Kudus beri renungan. Nah, renungan saya ke hari 213 mulai 1 Januari. Itu belum tentang abolisi, karena Presiden belum mengeluarkan itu di 2 hari lalu 2213. Saya menulis di situ dengan pimpinan Roh Kudus. Ampuni, membebaskan orang yang bersalah, itu kemerdekaan. Saya nulis, Tuhan suruh, apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Saya belajar ini dari orang Islam, saudara. Ternyata bagi agama Islam, tidak mungkin manusia mengampuni. Mengampuni itu hak mutlak Tuhan. Oh, saya baru tahu, manusia itu hanya bisa memaafkan. Pantas. Lihat, satu-satunya perbuatan Tuhan Yesus, kalau dia melakukan itu, pasti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kebakaran jenggot waktu Yesus namanya mengampuni dosa orang. Karena buat mereka, manusia yang berkata aku bisa mengampuni kamu, itu penistaan agama. Dan hukum itu ada di agama Yahudi, penistaan agama. Dan ini dipakai sampai hari ini di Indonesia, penistaan agama. Saudara bayangkan, waktu saya belajar itu, saya terus batin begini, karena sudah bukan zamannya. Tuhan Yesus, saya pakai istilah Jawa, mbok ya, kalau mau ngampuni orang jangan ada mereka, ribut terus lu ngerti gak maksud saya? Iya toh, daripada ribut terus kalau kamu ngampuni dosa. Padahal ternyata tidak. Nah, dari suara kita saya muslim ini, oh betul. Nah, di 213 saya menulis itu, apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Tiba-tiba 2 hari lalu, wah, berita abolisi luar biasa, mencuat hebat. Saya nulis lagi, itu yang protes banyak sekali. Nah, hari ini di 2015 saya nulis, Roh Kudus tunjukkan saya hal yang sangat luar biasa. Coba ya, yang sudah pernah ayat terima saya, oh maaf, hari ini di 215. Ketika sudah beberapa hari udara sangat panas, sama sekali tidak ada hujan, debu berterbangan, daun-daun kering, tanah merekah. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, maka udara jadi segar, bersih, tercium aroma tanah yang tertimpa hujan. Pernah tahu nggak?
Orang Jawa bilang ampuh. Iya. Itu baunya segar, saya nggak tahu bahasa Balinya. Itu tidak ada pabrik parfum yang bisa buat aroma tanah kering kena hujan. Ngerti maksud? Segar, segar. Dan itu kehidupan muncul. Terus, belum selesai. Alam jadi indah, kehidupan jadi segar. Seperti itu suasana hati dari kehidupan yang tidak punya musuh. Karena selalu mengampuni, maka itu pendendam aroma kehidupan dan suasana jiwanya kering kerontang, tidak ada kehidupan. Setuju? Karena tidak mengampuni. Mengampuni dalam tanda kurung hidup tanpa musuh, mendatangkan kesegaran, kebahagiaan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Setuju tulisannya? Indah. Hidup tidak punya musuh itu indah. Bagian terakhir, Matius 5 ayat 9. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, saya ulangi, satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan mantan-mantan bajingan ini. Amin. Lu masa lupa kita mantan bajingan? Loh, jawab dong. Jangan-jangan bajingannya masih ada di sini. Cuma gak ada yang tahu. Maaf. Kenapa saya suka berkata kalimat ini? Contoh. Waktu kita masih kelas SD dulu, pernah pinjam pensil teman kita SD. Sampai hari ini lupa mengembalikan. Artinya jawaban. Artinya mencuri. Lu betul atau tidak? Ingat tuh, hukum dosa dari papa beda. Dulu waktu kita masih kecil, masih tinggal dengan orang tua, dan tetangga papa mama kita punya pohon mangga, dan salah satu dahannya nyebrang ke rumah halaman papa mama kita. Terus kita pernah ambil buahnya. Terus berkata, ya salah pohonnya, kenapa kesini? Wah itu nakal betul. Lu ngerti nggak contoh-contoh ini? Saya ulangi. Bayangkan, satu-satunya penyebab yang tertulis di Alkitab kenapa mantan-mantan bajingan ini disebut anak-anak Tuhan. Enggak, amin lagi. Amin. Telat. Setuju kita mantan bajingan? Setuju. Itu dia. Mana ayat yang lain? Matius 5 ayat 9. Tidak ada ayat lain yang memberitahu kita kapan. Berbahagialah orang yang apa kata lain membawa damai. Nggak punya musuh. Berbahagialah orang yang tidak punya musuh, karena orang itu akan disebut anak-anak Tuhan. Ini keren. Saya ulangi suara apa? Oh keyboard. Saya ulangi lagi. Tidak ada ayat lain di Alkitab. Bagaimana, kapan, kok bisa mantan-mantan bajingan berstatus anak-anak Tuhan? Bukan karena ritual, catat. Ya. Tapi karena karena ini rakyat ini sudah benar. Karena nggak punya musuh. Saya mau beritahu, setan itu lebih hafal ayat Alkitab daripada kita. Ya. Buktinya ayat-ayat vital itu yang mereka pakai untuk menjatuhkan kita. Baca seluruh Alkitab bagaimana setan menggoda Ayub, menggoda Musa, menggoda Abraham, menggoda Yesus, menggoda siapa saja. Pakai ayat. Bayangkan kepada Tuhan Yesus saja setan berani ngomong, bukan, kan ada tertulis. Ini kan kurang aja. Tapi ayat yang dipakai untuk menjatuhkan, termasuk ayat ini. Ternyata buat si kunyuk untuk membatalkan status kita sebagai anak-anak Tuhan itu sangat mudah.
hati kita dibuat jengkel terhadap seseorang. Bukan marah, bukan dendam, itu besar. Jengkel. Jujur, jengkel itu kecil atau besar? Kecil. Dia punya adik namanya tersinggung. Sama. Tersinggung itu besar atau kecil? Kecil. Orang yang sensi lagi berdiri dengan orang nggak dikenal, matanya gatal kelipang berdiri, apa yang ngeliat kenal? Jengkel sekali. Loh, ada nggak orang seperti itu? Saya tanya kok. Loh, saya tanya ada tidak? Ya sudah, kalau ada yang bukan saudara, kenapa tak jawab? Maka itu mari kita jujur. Akuntan, tahu kata akuntan? Itu paling suka melihat salahnya orang. Karena akuntan itu paling teliti melihat angka yang salah. Akuntan sulit melihat yang benar. Karena matanya dilatih sejak sekolah melihat yang salah. Enggak. Maka itu saya kenal banyak akuntan. Kalau saya ketemu akuntan, pasti kalau ada salah dia langsung nyaut. Kalau ada yang benar, dia pura-pura nggak tahu. Jangan punya orang. Iya atau tidak? Nah itu akuntan. Suka ngitung. Oh ini salah. Tapi kalau ada yang benar, komen saja tidak. Ini jahatnya akuntan. Ya nggak salah sih, akuntan itu penting. Perusahaan ada akuntan, wah bisa kena hukum itu. Tapi ayo belajar para akuntan, jangan cuma melihat yang salah, lihatlah yang benar. Saya bisa kenal banyak akuntan. Akuntan itu sulit memuji yang benar, tapi paling cepat kalau melihat yang salah. Betul atau tidak? Paling penting bertobat, itu maksudnya. Serius. Mata akuntan itu hebat tuh. Oleh angka, wih cepatnya. Salah tahu. Saudara, Tuhan Yesus tidak begitu. Belajar untuk selalu mengaku. Satu kali saya lupa sudah lama ini, sebelum COVID, saya diundang di sebuah acara tentang hukum di Jakarta. Pasti ada yang kenal, ada salah seorang ahli hukum, pengacara hebat, ya, Tony Budijaya. Dia punya penghargaan internasional cukup banyak, itu anak rohani saya. Nah, satu hari di kantor mereka ada pertemuan bicara tentang hukum dari sisi Alkitab. Ada seorang mantan attorney general dari Amerika, jadi sudah bisa bahasa Indonesia. Waktu itu kumpul mahasiswa-mahasiswa hukum dan dosen-dosen hukum dari 9 fakultas hukum yang ada di Jakarta. Saya salah satu pembicara karena anak saya ini kenal saya. Nah, karena diadakan pengacara-pengacara hebat, ya saya sempat keder sedikit. Karena kan saya nggak sekolah. Ya udah, tapi Roh Kudus memberikan hikmat. Dan selesai itu seorang attorney general dari Amerika ini bilang, kok bisa Bapak menemukan itu? Apa yang saya bahas? Yohanes 8. Gak usah dibuka, semua kita tahu. Ayat 2 berkata, pagi-pagi benar. Ketika Yesus mengajar di bait suci, datanglah orang-orang Farisi melempar seorang perempuan, jelas ditulis kedapatan berbuat zina. Nah, orang lupa kata kedapatan. Yang dilempar berapa orang? Ini cepat menjawab. Satu. Ada, kalau ada kata kedapatan. 2. Loh, jadi apa? Kalau ada kata kedapatan itu ada yang lain. Nah, kemana? Ini jahatnya agama. Semua agama di dunia selalu merendahkan perempuan. Betul tidak? Ngeri sekali. Nah, ketika itu terjadi, kita semuanya tahu bagaimana Tuhan Yesus dijebak dengan pertanyaan yang sangat mematikan. Betul nggak? Menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dilempar batu sampai mati. Menurut kamu bagaimana? Oh, terima kasih. Musa dalam hukum Taurat, oh coba ayat 2. Ini ayat 2 ya.
Perempuan-perempuan yang demikian, ayat 1 berarti ya. Coba mulai ayat 1. Saya salah ya. Makasih multimedia, cepat sekali. Coba lihat ayat 1 nya mana? Oh, ayat 2 berarti ya. Mana kedapatan? Ini dia. Pagi-pagi benar, Yesus berada lagi di bait Tuhan dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Terus, maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ini nggak adil. Kedapatan kok cuma satu yang didapatkan. Terus kita nggak usah baca dengan hikmat yang luar biasa. Tuhan Yesus melukis di tanah. Ini hukum yang hebat. Ada banyak penafsiran kenapa melukis di tanah. Nah, yang paling saya nggak suka itu ada orang-orang merasa sok pintar. Kita harus tahu Yesus melukis apa, nulis apa. Nah, kalau ada orang sok pintar itu saya cuma jawab, kalau nggak ditulis nggak usah dicari. Yang ditulis saja kita belum lakukan. Oh, amin. Amin. Itulah orang-orang sok pintar itu. Ayo kita cari, nggak usah pusing kita. Ayo kita cari yang ditulis. Yang memokok pula menulis di tanah, luar biasa. Ada 2 jawaban yang saya dapat dari Roh Kudus. 1, tubuh kita dibuat dari apa? Dari ubi apa sekarang? Dari tanah. Jadi kalau dia melukis di tanah, itu menyadarkan kita itu tanah itu. Lalu saya pakai filosofi orang Jawa. Orang Jawa punya filosofi, saya kata orang Bali. Sebersih-bersihnya manusia mandi, kalau digosok lagi keluar daging. Itu bukti kita dibuat dari bukan tepung terigu. Hebat filsafat orang Jawa. Nah, itu gak ada yang sombong. Aku gak pernah salah kok. Kakek nenekku, bapak ibuku ngajari aku, jangan nyakitin orang, jangan ini. Wih, sombong sana. Ingat 1 Yohanes 1. Siapa itu orang berdosa? Jawabnya Yesus, orang berdosa kalau dia merasa gak pernah berdosa. Keren sekali kalimat itu. Maka itu kalau dia merasa benar gak pernah berdosa, itu adalah orang-orang Farisi, orang sombong. Justru dia paling berdosa. Arti kedua, kenapa melukis di tanah? Ada yang protes, saya terima saja. Kalau melukis di tanah, permanen nggak? Jawab, permanen nggak? Binatang lewat, injek orang, ada air, ada angin. Itu cara dia mengampuni kita. Lukis tulis di tanah hilang. Saudara lihat. Nah, Amerika, kembali kepada peristiwa itu ya, Amerika itu satu-satunya negara di dunia kalau saya tidak salah, hakim dan jaksa tidak pernah memutus hukum, tapi juri. Ini unik, dan itu diambil dari Yohanes 8 ini. Maka itu Yesus berkata, siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa? Terus apa kata Yesus? Ayo langsung lemparkan batu itu pertama. Saudara, saya bongkar ayat ini. Kira-kira ada nggak imam-imam keras kepala, rasa sombong, dia nggak berdosa langsung lempar batu duluan? Kira-kira ada nggak? Ada. Mereka sombong-sombong. Tapi pertanyaannya, walaupun ada seorang imam, orang Farisi melempar batu, yang lain berani ikutnya. Ini kebenaran. Ada hukum yang tertulis di hati kita. Walaupun kita nggak baca Alkitab, percayalah itu Roma 2:14-16. Ada hukum Taurat yang tertulis di hati semua manusia. Apa buktinya? Sejahat-jahatnya manusia jahat, tiap kali mau melakukan dan sudah bertindak, ada suara nggak? Coba ada suara tidak? Itulah dia. Itu hukum Taurat yang tertulis. Hebat. Jadi Tuhan
nggak ada orang yang melemparkan batu pertama kali. Alkitab Yohanes menulis sisa 2 orang saja. Tuhan Yesus dan perempuan itu. Masih ingat pertanyaan Tuhan Yesus? Hai perempuan, kemana mereka semua? Ada ayatnya. Nah ini, bentar, ayat ini bagus. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya, ini hukum agama, mencecar. Saudara, semua pengadilan agama di dunia itu mencecar karena merasa paling benar. Kamu yang salah. Wah, jahat sekali. Lalu Yesus bangkit dan berdiri, berkata kepadanya, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau? Terus, bagaimana dia? Coba. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Ini juri. Lalu kata Yesus, kalau begitu aku pun tidak menghukum engkau. Nah, Amerika pakai hukum ini. Jadi waktu saya sharing itu di hadapan para ahli hukum itu, mereka tahu ternyata Alkitab ini hukum yang tertua di dunia. Masyarakat. Karena lihat kata netizen, itu istilah bagus. Lihat, begitu ada netizen, sebetulnya polisi kurang kerjaan. Lihat atau tidak? Kenapa? Karena masyarakat yang bicara. Dan mereka bisa lebih mengumpulkan fakta-fakta daripada ahli hukumnya. Ini. Maka itu dalam urusan percaya. Keadilan akan bertindak dengan caranya sendiri. Jadi kalau mereka tidak menghukum kamu, aku pun tidak menghukum kamu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Ini hukum. Jadi supaya saya bisa bebas dari dosa, bukan karena ritual, tapi karena apa tadi? Ketaatan. Adalah apa? Ampuni. Nah, kembali bagian terakhir. Berarti buat setan membatalkan status kita sebagai anak Tuhan itu mudah atau susah? Jawab dong. Mudah. Percayalah, waktu setan menggagalkan, menggugurkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, setan itu gak perlu doa puasa. Betul? Enteng. Dengan dia tersinggung kita. Nah, mulai itu ngeri. Maka itu mulai hari ini, ayo kita mengerti. Ampuni semua. Seberat apa yang mereka buat atas kita, ampuni. Kebenaran akan membela dirinya sendiri. Katakan amin. Kebenaran gak usah dibela. Serius. Walaupun perlu waktu untuk kita menunggu. Terima kasih Bapak Ibu Gembala. Tema kita luar biasa, bebas dari putus. Bukan ritual, karena kita taat. Maka kalau saudara dan saya selalu bisa berkata, ya Tuhan, percayalah, mujizat akan terjadi di hidup. Ya Tuhan, kemahakuasaan Tuhan akan nyata di hidup. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah orang-orang beriman. Amin. Terima kasih Tuhan, kau bebaskan dosa kami. Kutuk dosa enggak pernah macam-macam. Hanya karena kami taat pada firman-Mu. Haleluya.